Kampung Kayu Tangan termasuk salah satu kampung tua di Kota Malang. Hampir sebagian besar masyarakat umumnya lebih mengenal kampung ini dengan sebutan Kampung Heritage Kayu Tangan. Sebuah kampung bertema heritage karena sangat banyak bangunan dan rumah berarsitektur kolonial Belanda, membuat kampung ini populer sebagai salah satu destinasi kampung wisata di Kota Malang, terutama bagi wisatawan penghobi fotografi. Saat ditutup karena pandemi COVID-19, kampung ini dibenahi, mulai dari penataan paving jalan, rapat ampiang, pemasangan lampu taman, pagar di tepi sungai, hingga lukisan atau mural 3 dimensi, demi menguatkan nuansa heritage dan spot berfoto. Sesungguhnya, Kampung Kayu Tangan memiliki riwayat panjang, bukan sekedar sebuah kampung bernuansa heritage saja. Telah ada sejak masa Hindu-Buddha. Juga terdapat jejak peninggalan sejarah penyebaran Islam di Malang. Jejak penyebaran Islam ada dalam makam berusia hampir 2 abad. Makam itu adalah komplek makam Mbah Honggo dan kerabatnya, para tokoh yang punya andil dalam penyebaran Islam di kawasan ini. Lalu, siapakah sebenarnya Mbah Honggo? Ada 2 versi cerita tentang sosok Mbah Honggo. Versi pertama, Mbah Honggo adalah Pangeran Honggokusumo, seorang keturunan dari Kesultanan Mataram Islam di Jawa Tengah. Mbah Honggo tokoh yang membabat alas atau membuka wilayah ini jadi permukiman, lalu mendirikan tempat belajar untuk menyebarkan Islam di wilayah yang dulunya masih hutan lebat. Seiring berjalannya waktu, kawasan ini jadi salah satu tempat dakwah Islam. Lalu, Mbah Honggo menjadi guru bagi Bupati Malang pertama. Konon, keturunan Pangeran Honggokusumo alias Mbah Honggo masih ada sampai sekarang dan tinggal di wilayah Kauman. Lalu, versi kedua, Mbah Honggo dan Kiai Ageng Perut yang makamnya berdampingan adalah keturunan langsung dari Trah Majapahit. Tepatnya, Mbah Honggo dan Kiai Ageng Perut adalah keturunan dari Pangeran Suro Adiningrat, Adipati Ponorogo, putra dari Betara Katong. Betara Katong adalah anak dari Prabu Brawijaya, raja terakhir Majapahit. Bagaimana Mbah Honggo dan Kiai Ageng Perut bisa sampai di Kayu Tangan? Saat pecah Perang Jawa, keduanya termasuk senopati atau panglima perang dari pasukan Pangeran Diponegoro yang bertempur melawan kompeni Belanda. Saat Pangeran Diponegoro ditangkap oleh kompeni Belanda, seluruh senopatinya bersembunyi menghindari kejaran pasukan kompeni. Mereka berpencar ke berbagai penjuru tanah Jawa, termasuk ke Malang, Jawa Timur, mulai dari bersembunyi di Gunung Kawi hingga Kayu Tangan, dengan menggunakan nama samaran dan sandi tertentu. Pangeran Suro Adimerto berganti nama menjadi Kiai Ageng Perut, sedangkan Pangeran Honggokusumo menjadi Mbah Honggo. Di Kayu Tangan, kedua sosok ini jadi guru dan tokoh penyebar Islam. Konon, tak jauh dari makam ini terdapat pesanggrahan atau pendopo tempat banyak orang belajar agama. Jadi, tokoh yang dimakamkan di Kayu Tangan ini masih terhubung dengan Kiai Zakaria II alias Mbah Jugo yang dimakamkan di Gunung Kawi dan makamnya banyak dikunjungi oleh para peziarah. Konon, makam ini dahulu pernah dijaga dan dirawat langsung oleh juru kunci yang ditugaskan oleh Kesultanan Yogyakarta. Lalu, tak jauh dari makam Mbah Honggo ada pula makam Raden Mas Singowiryo. Sosok Raden Mas Singowiryo ini disebut-sebut masih keturunan atau putra dari Mbah Honggo. Juga menjadi tempat bagi masyarakat Kayu Tangan masa itu untuk belajar agama Islam. Tapi dalam perkembangannya, makam ini oleh masyarakat lebih dikenal dengan sebutan Punden Tanda. Tanda adalah penari pengiring dalam seni tradisional Jawa Timur. Sebab makam ini dahulu sering digunakan sebagai para penari atau tanda mempersiapkan diri sebelum menari pada era pertengahan 1900-an. Sayangnya, kondisi makam ini sangat memprihatinkan. Jadi tempat menumpuk banyak barang. Beruntungnya, sesekali masih dimanfaatkan para mahasiswa sebagai sanggar belajar untuk mengajari anak-anak kampung Kayu Tangan.
Kedua makam keramat itu menegaskan bahwa Kampung Kayu Tangan bukan sekedar kawasan heritage dengan ciri arsitektur kolonial Belanda saja. Keberadaan makam-makam itu juga menjadi bagian penting dari sejarah kawasan ini, termasuk sejarah Kota Malang. Menjadi bagian penting dari riwayat penyebaran Islam di Malang, menegaskan keberadaan Kampung Kayu Tangan sudah tercatat sejak masa prakolonial. Maka sepatutnya seluruh peninggalan bersejarah di Kampung Kayu Tangan terus dilestarikan, serta dipelajari dan dipahami sebagai bagian dari sejarah dan peradaban di Malang.